Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Saya izin nambahin sedikit ya, 5 menit lah cukup ya. Say hi sama buat teman-teman. Di sini sekarang dengan kondisi seperti ini, bagi yang member-member baru biasanya khawatir gitu kan. Aduh ini gimana ya? Nggak bisa withdraw. Waduh gimana nih tradingnya? Oh ini ada apa-apanya. Kalau bagi teman-teman yang udah lama, mereka akan lebih santai. Kenapa? Apalagi yang udah join dari 2019 ya, karena kejadian seperti ini dengan judul yang berbeda ya, dengan judul yang berbeda sudah sering kali terjadi ya. Kalau dulu yang 2019 awal-awal pernah tanpa ada pemberitahuan Max nggak diumumin, tiba-tiba nggak bisa diakses 3 hari. Nah, kalau teman-teman ada di posisi itu, apa yang kira-kira teman-teman pikirkan? Waduh, apalagi masih baru lagi ya, belum ada pembuktian, belum ada macam-macam. Waduh, ini scam, waduh ini brokernya kabur, waduh ini dibawa uang sama PT SMB segala macam. Ternyata setelah beres 3 hari, beres lancar lagi gitu kan, tradingnya lancar, withdrawnya lancar, dan memang benar-benar maintenance gitu. Karena Max belum pernah ada member sebanyak ini gitu kan. Nah kemudian 2020 maintenance lagi ya, beberapa broker maintenance beberapa hari. Nah kemarin yang parah 2021 ya, kalau nggak salah 2021 itu awal-awal tahun kita maintenance sampai dengan seminggu, Max seminggu. Terus GP juga 5 hari atau berapa hari. Nah, apa yang teman-teman pikirkan pada waktu itu terjadi kan? Banyak yang was-was, banyak yang waduh ini udah nggak benar ini segala macam gitu kan. Ya udah nanti ketika udah selesai, sudah beres sistemnya, sudah beres maintenance-nya, silakan ditarik modalnya gitu kan. Dan ternyata setelah beres, yang mau tarik modal, yang mau lanjut lanjut gitu kan. Nah, sekarang kejadian lagi di 2022, tapi dengan judul yang berbeda. Nah, sekarang apa nih? Judulnya sekarang apa? Jadi ini memang benar-benar sangat mendadak sekali ya. Dan dari pemerintah itu langsung hentikan semua kegiatan trading gitu kan. Nah, ini nggak ada sosialisasi sebelumnya, nggak ada pemberitahuan sebelumnya. Jadi semuanya yang di atas ya kaget gitu kan, kaget, harus segera dihentikan, harus segera off gitu. Makanya kita trading kemarin belum selesai 1% atau misalkan belum belum loss 2 kali, udah off semuanya, nggak ada lanjut kan. Kenapa? Karena manajemen itu tunduk sama pemerintah. Jadi mengikuti semua regulasi dari pemerintah. Disuruh stop ya stop gitu kan. Nah, kalau perusahaan aja ngikutin ya kita juga harus ngikutin lah gitu kan, sama sama tata tertibnya seperti itu. Nah, kemarin ada perintah seperti itu, akhirnya deposit withdraw juga jam 18.00 semuanya off gitu kan. Tradingnya off semuanya. Terus apa sih yang sebenarnya terjadi gitu. Nah, ini sebenarnya bagus gitu, good news untuk kita ke depannya. Cuman prosesnya seperti ini ya. Saya bilang lagi, ini bagus untuk kita ke depannya, tapi prosesnya seperti ini. Namanya proses kan nggak ada yang enak ya teman-teman, juga waktu proses menuju sukses juga kan nggak enak tuh, prosesnya capek, kerja keras segala macam. Nah sekarang dari pemerintah itu sedang ditertibkan tentang maraknya money game berkedok trading forex ya. Money game berkedok trading forex. Kalau kita tahu dan teman-teman hadir di Zoom yang 2 kali Jumat ini, itu udah ada edukasi tentang bedanya real trading sama robot-robotan. Apa sih money game berkedok trading forex itu seperti apa sih? Bedanya apa sih sama real trading? Bedanya apa sih sama kita? Kalau teman-teman hadir, tentunya akan teredukasi gitu. Nah, itu kita udah siapkan edukasinya. Nah, sekarang pemerintah sedang menertibkan ini gitu. Supaya money game berkedok trading forex ini habis. Caranya seperti apa ya? Caranya seperti ini. Ya, kegiatan trading di off, deposit nggak ada yang boleh masuk lagi, dan sesuaikan dengan regulasi yang terbaru gitu. Nah, dengan tidak ada deposit masuk dan sesuaikan dengan regulasi terbaru, ini semuanya diminta withdraw all. Nah, withdraw all ini kalau kita nggak masalah, karena kita bukan money game, karena kita bukan money game berkedok trading forex gitu. Duitnya member ya nanti akan diterima sama membernya. Nah, permasalahannya kalau yang lain saya nggak tahu gitu. Bisa balik nggak itu membernya? Tahu nggak sih money game itu kayak gimana? Duit member baru bayar member lama, duit member baru bayar member lama. Tabel profit yang ada itu dari mana? Dari duit member diputar-putar gitu kan. Tabel profit 1%, 2%, 1,5% setiap harinya. Nanti detailnya nanti dari Panglima Diki ya. Ini kan ada edukasinya tentang logik kerja sama FAQ, terus termasuk dengan apa bedanya sih, itu nanti akan teman-teman nonton deh sampai akhir biar teman-teman teredukasi apa sih itu sebenarnya. Nah, dengan konsep seperti ini teman-teman, ini cara pemerintah untuk memberantas money game berkedok trading forex. Nah, ketika withdraw semuanya
yang money game itu mereka nggak akan bisa survive. Ya artinya udah selesai aja platformnya gitu. Bagi mereka yang benar-benar real trading dan memang benar-benar dibuat pakai buat trading, ya mereka akan lanjut setelah dikembalikan nanti setelah atau lanjut atau bagaimana, ya akan bisa berlanjut. Nah yang lain kalau misalkan itu money game berkedok trading forex, nah itu nggak bisa. Nah pertanyaannya kan sekarang pasti para member akan bertanya, iya tapi kapan withdraw gitu kan? Apa sih yang dari hal ini yang paling utama bagi teman-teman itu apa? Pasti kan keamanan kan. Teman-teman pengen dananya balik gitu kan. Soal itu sih menurut saya pasti balik. Cuman kita harus ngikutin prosesnya. Di kita itu udah sesuai dengan regulasi. Hanya tinggal disempurnakan. Yang disempurnakan apanya? Exchanger. Nah di sini karena deposit withdrawnya itu pemerintah pengen itu langsung direct ke broker. Ya. Jadi pengennya itu direct ke broker. Makanya sekarang aktivitas deposit sama withdraw karena kita selama ini dibantu sama exchanger yang sebenarnya itu untuk mempermudah deposit sama withdraw, pemerintah pengennya itu langsung direct ke broker. Nah, ini yang sedang disesuaikan, makanya sedang disiapkan sistemnya. Karena ini pemerintah dadakan tanpa sosialisasi, atau suruh brek gitu kan. Nah, suruh brek ini kan kita harus nyiapin. Nah, kalau kita kan tinggal nunggu. Tugasnya kita apa? Tugasnya kita tinggal sabar menunggu. Percaya aja. Tugasnya perusahaan apa? Nyiapin koordinasi sama broker-broker terkait untuk mengeksekusi ini langsung direct ke member. Nah, kalau berdasarkan dari informasi yang tadi kita terima, itu 1 minggu ke depan akan dikasih di share teknisnya seperti apa sih untuk direct ke member itu seperti apa sih, withdrawnya seperti apa sih. Nah, nanti kita akan dikasih tahu minggu depan ya. Kemungkinan sih setelah minggu depan ada teknisnya akan dikasih waktu lagi kapan mulai diterimanya. Karena 250.000 member dengan mungkin ada sekitar 20 triliunan ya, 20 triliunan itu pasti akan crowded namanya website gitu kan, dan akan bertahap dari 5 broker yang ada itu seperti apa nanti teknisnya kurang tahu. Yang penting kita tunggu aja news selanjutnya karena sekarang untuk teknis withdraw sedang dipersiapkan. Nah, terus kalau udah terima kayak gimana? Pertanyaan selanjutnya, masih bisa trading lagi nggak gitu kan? Nah, karena cicilan saya belum lunas. Cicilan rumah saya belum lunas, cicilan mobil saya belum lunas gitu kan. Kalau kalau saya rasa sih member-member lama sih percaya aja duitnya akan kembali. Pertanyaan selanjutnya kan pasti masih trading lagi ya kan? Kalau nggak trading lagi saya ngegembel lagi gitu, gitu. Nggak jadi kaya dong ini kan. Nah, pasti teman-teman pengen semuanya seperti itu gitu kan. Makanya kita dukung perusahaan untuk ngeberesin semuanya. Makanya di situ ada ditulis akan disiapkan platform baru ya. Coba saya cek dulu ya. Saya bikin slide-nya nih sedikit. Nah, ini dari pengumuman yang tadi ya. Akan disiapkan platform baru yang sesuai dengan regulasi pemerintah ya. Nah, ini sambil menyiapkan platform yang sesuai dengan regulasi pemerintah. Nah, jadi kalau ada tulisan seperti ini menyiapkan platform ini adalah step kedua setelah yang withdraw tadi diterima. Artinya apa? Artinya nanti perusahaan telah membuktikan bahwa kita bukan money game. Duitnya member-member udah diterima nih duitnya. Masalah nanti nomor 2 platform baru untuk trading atau tradingnya mulai lagi atau enggak, itu nanti nomor 2 ya. Ini sedang disiapkan karena menyiapkan platform itu enggak dalam waktu yang sekejap ya, seminggu, 2 minggu, sebulan itu minimal gitu untuk ngedevelop program yang benar-benar, apalagi ngurusin macam-macamnya ya. Apakah nanti akan platform baru ini dengan nama apa gitu kan kita nggak tahu juga, kita nanti tunggu informasi aja dari perusahaan ya. Yang jelas untuk ngedevelop platform ini butuh waktu, takes time lah. Nah, terus brokernya gimana? Brokernya pakai luar negeri atau dalam negeri? Nah, itu belum tahu ya. Yang jelas kalau misalkan kita mengikuti pakai broker dalam negeri, tentunya harus sesuai karena belum ada broker dalam negeri yang regulasi PAM itu belum diatur di Indonesia gitu. Makanya kita menggunakan broker luar negeri. Dan yang paling utama adalah kenapa kita menggunakan broker luar negeri sih? STP-nya itu loh. Untuk menyerap 20 triliun itu per hari itu kira-kira kalau di Indonesia mampu nggak? Gitu. Ada nggak yang nyerap itu kan sebenarnya. Makanya kita kenapa menggunakan broker luar. Yang pertama kita menggunakan sistemnya sistem PAM, broker STP, sistemnya sistem PAM, dan marketnya itu harus ada yang nyerap gitu. Makanya kita menggunakan broker luar negeri. Nah, masalah nanti kita terus nanti pakai broker luar negeri tetap atau enggak? Katanya sih tetap menggunakan broker
luar negeri, dan ada broker di dalam negeri yang sedang disiapkan yang terregulasi ya. Cuman kalau broker dalam negeri tentunya yaitu nggak ada sharing profit, nggak ada cilok dan lain sebagainya. Tak seru dong, memang. Nah kalau yang di luar ya nggak tahu, nanti kita tunggu lagi. Apakah menggunakan broker existing yang sekarang atau broker yang lain lagi yang memenuhi persyaratan STP, PAM, teknologi dan lain-lainnya. Yang jelas nanti sistemnya nggak seperti sekarang yang rupiah-rupiah exchanger ya, kemungkinan saya nggak tahu juga, kita tunggu aja informasinya. Kemungkinan tidak seperti itu, kemungkinan akan direct ke broker tapi sistemnya seperti apa saya nggak tahu, kita tunggu aja ya. Jadi kita tunggu sama-sama, kita sama-sama dukung ya, dari mulai pemerintah sama perusahaan. Tentunya perusahaan pengen semuanya berjalan dengan sesuai ya, sesuai dengan regulasi pemerintah, dan tentunya kita juga pastinya pengen profit gitu kan ya. Yang utama tadi kita tunggu withdrawnya sama-sama, gimana teknisnya, kita tunggu teknisnya seperti apa. Apakah nanti yang jelas sudah bukan, kemungkinan besar tidak akan dieksekusi oleh exchanger lagi. Kemungkinan besar akan dieksekusi oleh broker. Tapi entah itu menggunakan payment gateway atau nanti langsung menggunakan USDT atau Bitcoin, saya nggak tahu. Kemungkinan sih itu ya, kita tunggu aja sama-sama. Jadi siapkan aja walletnya kalau memang nanti menggunakan USDT. Kan gampang ya, ketika terima USDT teman-teman tinggal jual aja USDT-nya jadi rupiah, rupiahnya tarik. Jadi gampang ya. Cuman ya itu akhirnya terasa kan, apa fungsi exchanger itu ternyata dulu dipermudah, ada deposit withdraw rupiah ke rupiah kan. Teman-teman nggak tahu tuh sebenarnya kalau deposit ke broker sana kita menggunakan cryptocurrency USDT sama Bitcoin. Ya kalau nerima USDT, kalau nerimanya Bitcoin gitu kan, antara transfer masuk ke sana itu nominalnya bisa beda, ataupun sebaliknya teman-teman withdraw begitu masuk sini pas Bitcoin turun, kok turun terimanya cuma segini gitu. Makanya dipermudah dengan adanya namanya exchanger. Terima teman-teman udah aja flat gitu kan, 13.000 15.000, teman-teman nggak ada menu apa fluktuasi gitu kan. Sementara master exchanger sekali deposit withdraw itu bisa rugi 3 miliar, 2 miliar, 1 miliar, ratusan juta, bisa juga profit sebaliknya gitu. Tinggal tergantung. Teman-teman kan nggak seperti itu. Nah, kalau misalkan khawatir, seharusnya saya lebih khawatir gitu kan. Khawatir dong. Kalau memang saya khawatir gitu kan. Kenapa? Ya karena dana dari mulai deposit trading sendiri sama exchanger itu udah 50 miliar gitu kan. 50 miliar kan. Harusnya saya lebih khawatir dong gitu kan. Cuman enggak, tenang aja. Kenapa? Karena saya percaya sama perusahaan. Gitu. Kita tinggal tunggu aja seperti apa prosesnya. Terus ada lagi kan ya pertanyaan, Kang, nanti gimana dong? Robotnya yang sekarang kapasitasnya udah ada nanti hangus atau gimana? Saya nggak tahu. Kita tunggu aja informasi dari perusahaan. Cuman terakhir saya dengar infonya sih nanti akan disesuaikan kapasitas. Tapi nggak tahu ya. Katanya terakhir saya dengar seperti itu. Ya saya juga harapannya seperti itu. Kenapa? Karena ya sekarang saya juga dikompon kan, itu nggak ditarik-tarik kan. Sekarang saya tunggu tuh robotnya 60 Supreme lebih itu minimal 9M robotnya. Masa harus begitu aja? Enggak kan? Enggak gitu kan. 9M loh, 9M itu robotnya doang gitu kan. 9M. Robotnya doang loh itu loh gitu kan. Nah, kita tunggu aja. Seharusnya sih harapan kita kan tetap aktivitas gitu kan. Si robotnya tetap bisa jalan. Bagi member yang mau lanjut, yang enggak pun ya silahkan aja. Cuman setelah adanya kejadian ini akan membuktikan bahwa who is the best gitu kan. Siapa sih yang terbaik gitu kan. Siapa sih yang benar-benar robot trading. Siapa sih yang benar-benar yang ternyata hanya money game berkedok trading forex. Semua akan terjawab di sini. So let's see, ada yang nanti melanjutkan setelah ini, ada yang sudah selesai begitu saja gitu kan, dengan alasannya ini gitu kan, dengan alasannya ini, wah karena ada regulasi seperti itu nggak berlanjut. Nah nanti teman-teman bisa nilai semuanya. So kita akan membuktikan siapa yang terbaik. Kita tinggal ngikutin aja, kita support perusahaan, jangan dengarkan berita-berita lain di luar sana yang liar gitu. Udah ya percaya sama leader-leadernya di sini, karena kami pun menyampaikan apa yang kami dapat gitu kan. Kita tidak mau nambahin, kita tidak mau mengurangi. Apa yang kita dapat itu kita share. Kalau misalkan ada informasi kita akan informasikan. Kalau nggak ada info ya sudah, tunggu aja, jangan minta info lagi. Nanti dari ini ngarang-ngarang gitu kan. Nunggu info dari perusahaan pasti kita akan share gitu. Apa ada informasi terbaru yang official ya? Karena kalau informasi yang beredar itu udah, teman-teman kalau buka itu udah, wow macam-macam itu beritanya. Bukan hanya kita ya, sekarang satu persatu hari ini udah mulai ramai itu, udah ada yang ditutup, disegel, ada yang enggak, udah trading udah rata-rata nggak jalan. Nanti yang ini masih ada yang jalan ya, bentar lagi nggak jalan itu. Semuanya udah diperintahkan seperti itu, tinggal nunggu aja ya. Gitu.
So, teman-teman mesti paham ya. Ini yang pertama tadi udah dibahas sama Bro Diki, yang kedua juga udah. Mekanisme penarikan dana nasabah dari broker akan diinfokan dalam 1 minggu ke depan. Ini baru akan diinfokan ya, untuk tekniknya seperti apa kita tunggu, kita belum tahu ya, karena butuh waktu lama. Kalau saya dulu ngobrolnya sama Kang Erwin, Kang, saya pernah ngobrol, Kang, kemungkinan terbuka kalau misalkan bukan duit kita hilang ya, artinya nggak boleh ada trading lagi gitu di Indonesia. Misal waktu ini beberapa waktu yang lalu udah pernah saya ngobrol sama Kang Erwin, Kang, kira-kira kalau misalkan kita nggak boleh trading lagi, Kang, ini untuk beresin transaksi depositnya member-member balikin itu butuh berapa lamanya? Kurang lebih 6 bulan itu. Gitu kalau misalkan pakai limit rupiah kita, kan ada yang macam-macam kan limitnya kan, entah terlimit dari BTC-nya lah, akun Indodax-nya lah, rupiahnya itu kan limit-limit semua tuh. Sekarang akun Indodax-nya kalau kalau normalnya 200 juta. Lah kalau 20 triliun itu loh. 20 triliun itu loh, berapa lama gitu kan, untuk distribusi sampai habis ke bawahnya, limit-limit per harinya gitu kan. Nah, ini dengan menggunakan ini saya rasa sih akan menggunakan cryptocurrency supaya lebih cepat teman-teman bisa terima duitnya. Silakan. Nanti tunggu informasi lebih lanjut untuk platform berikutnya seperti apa. Nanti akan ada informasi lebih lanjut. Ada update yang terakhir saya mau bahas ini ya, pengumuman resmi supaya teman-teman bisa punya pemahaman yang sama. Saya akan share. Nah, buat teman-teman semua yang belum paham, ada yang belum tadi dapat pengumuman, belum bisa memahami sepenuhnya, kita akan membahas poin per poin terkait pengumuman terbaru dari perusahaan kita ya, PTSM. Jadi yang pertama yang jadi acuan, yang kita cari informasi yang valid. Informasi yang valid itu hanya yang official dari website perusahaan, gitu ya. Dan dalam hal ini PT SMI kemarin sudah memberikan pengumuman yang pertama kemarin yang terupdate per hari ini. Jadi memang teman-teman dengan maraknya ramainya sekarang adanya robot trading di dunia trading forex terutama, boleh nggak dicoret-coret ini? Karena akan mengganggu, di disable aja boleh ya admin. Nah, jadi dengan maraknya robot trading sekarang itu memang sudah sebenarnya dari akhir tahun lalu gitu ya, banyak sosialisasi dari pemerintah, terus dari SWI, Satgas Waspada Investasi, dan juga dari Bapepti memberikan himbauan sampai. Jadi memang pada awalnya regulasi terkait robot trading ini nggak pernah diatur, gitu ya, belum diatur dan belum ada aturan yang baku, sehingga yang bisnis yang memang serupa di robot trading itu awalnya memang perusahaan kita ini yang menjadi pionir di 2017 dan beroperasi 2018. Sejak itu kan baru marak, gitu ya. Kalau teman-teman bisa lihat waktu zaman ojek online dulu beroperasi, terutama Gojek itu menjadi satu pionir, kemudian diikutin. Sebenarnya sebelum Gojek kan udah ada Uber di luar negeri gitu ya, tapi belum bisa beroperasi di sini dan nggak terlalu populer gitu. Kemudian muncullah ada Gojek dan ada Grab gitu ya di luar negeri sana juga, yang akhirnya invasi masuk ke Indonesia juga. Jadi waktu itu Gojek jadi pionir dan regulasinya juga belum diatur kan secara utuh gitu dengan transportasi, perhubungan dan sebagainya, sehingga juga sempat membuat kegegeran. Jadi kurang lebih memang regulasi di Indonesia itu belum sepenuhnya, ada hal-hal perbisnisan kayak gini tuh yang memang belum sepenuhnya diatur dalam Kementerian Perdagangan sebagainya. Nah, misalnya kayak seperti bisnis fintech 2 tahun yang lalu, kalau saya pernah mengamati juga, dan saya kebetulan juga termasuk yang menikmati dari fasilitas fintech gitu ya. Tapi fintech yang dalam hal ini dalam korporasi. Seperti halnya misalnya kayak baru kan marak yang beberapa saat yang lalu masalah pinjol ya, pinjaman online. Itu kan dalam skop bisnisnya ada fintech, financial teknologi itu cukup marak di 5 tahun di Indonesia, dan itu memang belum diregulasi secara utuh. Sehingga dalam prakteknya ketika kesininya itu banyak juga dimanfaatkan oleh oknum-oknum, sehingga kemarin mencuat tuh masalah pinjol segala macam yang ilegal dari luar negeri segala macam. Padahal bisnisnya memang ada yang benar, fintech itu pinjaman online itu ada yang benar, ada yang enggak, dan bahkan dalam skala korporasi itu juga banyak yang benar. Saya termasuk punya perusahaan yang memanfaatkan
fintech itu untuk permodalan dalam perusahaan saya dan dalam UKM juga banyak. Akhirnya dirapiin kan kemarin, banyak diberantas juga pinjol-pinjol yang ilegal, yang bertahan selalu memang bisnisnya benar di dunia fintech dan memiliki regulasi, memiliki izin dan mematuhi regulasi yang ada. Kalau yang enggak pasti udah minggir, terberantas tuh. Gitu. Jadi kalau teman-teman perlu pahamin di bisnis ini 2017 itu kan nggak terlalu ramai ya. Kalau teman-teman kalau trading manual dan lain udah dari dulu lah, udah nggak saham juga udah main, kripto dari dulu juga ada. Tapi ngomongin robot trading di dunia, apalagi di dunia trading forex itu baru ramai ya setelah Net 89 ini booming gitu dari 2018. Banyak followersnya. Saya nggak nyebut kompetitor karena kalau ngomongin kompetitor, to be honest, saya sebagai profesional membandingkan belum ada kompetitor yang sebanding apple to apple. Tapi kalau follower banyak. Dan dari follower itu mungkin ada yang kelihatan benar, ada yang nggak benar juga banyak gitu. Jadi sekarang karena dinilai oleh pemerintah juga sudah banyak meresahkan masyarakat yang terutama yang modus dan yang oknum-oknum yang memanfaatkan tren ini gitu, trading forex lagi tren ini, sehingga baik dari money game atau ponzi, dan ada juga jangan salah, ada juga yang judi online itu di luar sana juga banyak gitu dan segala macam. Jadi yang memang hal semacam itu yang di luar trading forex yang real itu banyak memanfaatkan tren trading forex sekarang ini jadi tameng dan bersembunyi di balik itu. Sehingga kan kita lihat dari 6 bulan terakhir banyak banget yang margin call. Scam yang kabur nggak, jarang, dikit banget. Yang kita sering dengar akhir-akhir ini adalah semuanya margin call. Benar nggak? Kalau teman-teman amatin. Dan margin call itu udah jadi rahasia umum, itu jadi loophole atau lubang kecil yang sengaja emang nggak ditutup oleh pebisnis atau perusahaan yang bertrading forex yang niatnya dari awal memang bukan berbisnis trading forex yang real, robot tradingnya. Jadi kalau pengen nanti teman-teman bisa saksiin di edukasi pada malam hari ini bedanya apa antara robot-robotan dengan robot di trading yang kita manfaatin di perusahaan kita. Jadi teman-teman bisa lihat bedanya apa. Kalau yang memang niat dari awal loophole atau lubang itu udah ditutup karena nggak akan pengen perusahaan atau bisnisnya jadi bocor dari situ. Tapi kalau yang memang niatnya udah dari awalnya nggak baik, nggak bagus untuk bisnis beneran, lubang margin call yang cuma kecil gitu kelihatannya, itu memang dibiarkan sengaja terbuka. Karena sewaktu-waktu ketika dibutuhkan exit plan untuk menyelesaikan bisnis ini secara tidak benar, lubang itu tinggal dibuka. Sehingga banyak kita lihat dalam 1 hari atau 1 jam, tahu-tahu uang member udah habis karena margin call, duit modalnya habis dan sebagainya. Itu modusnya banyak banget. Oke. Nah, lanjut lagi. Di pengumuman yang ini adalah kita baca makanya bahwa BTSMI berbesar hati dengan mengingat banyaknya platform trading ilegal yang bermasalah dan scam akhir-akhir ini, gitu kan? Yang tadi saya sampaikan. Dan ini menjadi sorotan perhatian pemerintah bahwa jangan sampai semakin banyak masyarakat yang mendapatkan kerugian dari modus-modus bisnis semacam itu. Sehingga sebab itu perusahaan mendukung program pemerintah dengan sukarela menghentikan sementara kegiatan usahanya sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut, tentunya sesuai dengan regulasi pemerintah. Nah, ada yang berkomen, saya pengen membahas di sini, ada yang berkomen pada hari ini atau kemarin gitu ya, seorang YouTubers gitu ya, cukup senior, saya nggak perlu sebutkan namanya. Beliau ngomong kalau nggak perlu, kalau memang PTSMI legal, tidak melanggar peraturan pemerintah, ngapain berhenti kegiatan usahanya? Pertanyaan saya, peraturan pemerintah sudah ada belum yang mengatur hal ini? Justru 2002 ini menjadi awal dari peraturan pemerintah yang baru yang akan mengatur regulasi itu, yang itu memang belum literally dirilis oleh pemerintah secara belak-belakan atau terbuka. Jadi mereka sedang banyak menginvestigasi, melihat berusaha memisahkan
mana sih yang memang bisnisnya real, legal, dan memang ini akan mendukung iklim investasi di Indonesia, mana yang ilegal yang memang modusnya money game ponzi yang akan merugikan masyarakat. Jadi oleh karena itu pastinya saya yakin beberapa langkah itu diambil oleh pemerintah. Nah nantinya sama aja kayak itu kemarin. Jadi ya regulator dalam hari ini pemerintah punya caranya masing-masing bagaimana untuk men-screening hal itu. Nah pertanyaannya adalah siapa yang akan lolos dari screeningnya pemerintah itu, maka dia yang akan jadi juaranya gitu kan. Seperti lagu ya Baik ya. Lagunya apa Baik? Tuhan juga tahu siapa juaranya gitu kan. Baru mau nyanyi. Jadi artinya ya kita nggak perlu berbesar hati atau terlalu gimana-gimana. Tapi yang saya lihat dari 3,5 tahun perjalanan SMI dan saya sudah bergabung 2 tahun lebih, dan background saya adalah dari pebisnis gitu ya, yang mengamati korporasi dan bagaimana kredibilitas perusahaan. Niat gampang aja lah, niatnya kalau pengen scam atau bisnisnya pendek mah nggak perlu susah-susah dia ngikutin peraturan pemerintah. Justru lagi kayak gini seneng nih. Ini yang di luar sana bisnisnya robot odong-odong dan segala macam lagi seneng kayak gini, berhenti terus uangnya ya udah scam gitu misalnya, atau margin call atau apa. Kalau ini kan scam tutup udah nggak perlu nyari solusi. Tapi kan kita lihat komitmen dan kredibilitas perusahaan kita SMI nggak kayak gitu. Ngapain susah-susah ngurusin itu kalau emang niatnya cuma pengen bawa kabur uang member gitu ya. Jadi spekulasi asumsinya terlalu liar. Kalau yang komentar tadi saya lihat ada satu video seorang YouTubers mengkomen gitu ya, dia seorang haters investasi kayak gini-gini lah gitu. Jadi dia ngomong ya kalau nggak pemikiran cetek banget gitu. Maksudnya kalau emang legal ngapain berhenti, jalannya terus. Lah justru karena ada himbauan pemerintah arahan untuk menertibkan, ya kita menghargai lah. Perusahaan menghargai keputusan pemerintah, mengikuti. Oke, aturan pemerintah gimana sih yang harusnya? Ini loh, bisnis saya kayak gini. Terus apa yang salah dari bisnis ini? Terus apa yang harus ditempuh supaya bisa beroperasi secara normal? Karena memang sebelumnya nggak ada aturan yang dilanggar. Kalau aturannya udah dilanggar, tindakannya nggak kayak gini. Udah pasti langsung ditutup paksa, dikasih pemberitahuan, dipublish. Kayak kemarin kan ada beberapa robot trading, dijelaskan robot trading ilegal. Ditangkap, ownernya langsung selesai. Kan kalau ini kan memang mengikuti himbauan dari pemerintah, mengikuti supaya situasinya kondusif, dan karena memang niatnya untuk berbisnis benar, ya oke. Kemudian sorry. Jadi karena emang niatnya pengen benar, ya udah pengen benar-benar situasinya kondusif. Sehingga langkah-langkah yang diambil perusahaan adalah yang pertama, menghentikan semua aktivitas trading sementara gitu ya. Karena apa? Ya kalau himbauan pemerintah nggak diabaikan lagi, ya nanti berarti akan ada pelanggaran kan yang dilakukan. Itu yang nggak dimaui oleh perusahaan. Dan deposit baru juga dihentikan. Untuk membuktikan apa? Ya memang patuh sama regulator atau pengatur kebijakan itu, dalam hal ini pemerintah. Nah, sambil menyiapkan platform yang sesuai dengan regulasi pemerintah. Masalahnya, regulasi pemerintahnya juga lagi digodok. Gitu kan, lagi digodok dan pengen mengikuti, jangan sampai gini loh, setengah-setengah sudah ngikutin ini ternyata ada yang nggak sesuai lagi. Karena so far, sampai di detik ini, dari yang kemarin sebelum berhenti aktivitas tradingnya, itu PT SMI yang saya tahu dan yang saya konfirmasi juga ke beberapa leader dan founder dan tanyakan langsung waktu saat itu dengan owner, sudah mengikuti seluruh arahan dari regulator juga. Makanya bisnis kita bertahan 3 tahun lebih. Ya, kalau nggak mau udah dari kemarin ditutup selesai. Ya, jadi kita sedang menunggu regulasi yang memang diinginkan pemerintah seperti apa. Kemudian kita akan menyesuaikan. Kalau emang niatnya nggak benar, ya nggak ngapain susah-susah. Itu aja. Ya, ini hal yang wajar terjadi kok dalam hal bisnis seperti ini, apalagi memang belum diatur. Ingat nggak waktu itu sempat ojek online diberhentiin operasinya? Ingat nggak? Karena ada demo dari ojek-ojek yang opang, ojek panggalan, kemudian ada yang merasa terganggu bisnisnya, yaitu korporasi sebuah transportasi yang warnanya biru itu, gitu ya,
yang burung-burung itu gitu kan. Ada yang burung biru, burung silver itu kan merasa terganggu dulu bisnisnya, sehingga pemerintah perlu turun tangan mengatasi regulasinya. Dan diberhentikan kan dulu sempat disuspend juga apa namanya drivernya nggak bisa beroperasi segala macam. Karena memang patuh. Nah setelah itu kan juga nggak nutup mata pemerintah bahwa memang ini sebuah bisnis fenomenal baru di dunia transportasi, nggak akan bisa membendung itu dan masyarakat membutuhkan. Kalau dulu diberhentiin ojek apa Gojek dan lain-lainnya diberhentiin, kita dirugikan karena kita udah bisa nikmati manfaatnya waktu itu kan. Gampang mesen ojek, mesen GoFood gampang dan sebagainya. Ketika itu semua hilang, kita protes juga sebagai masyarakat. Nah, oleh karena itu perlu mengatur. Sama kayak kita sekarang lah. Kita membernya sudah menikmati manfaatnya, bisa menghadapi masa pandemi, 250-300 ribu membernya sejahtera, nggak merugikan siapapun, gitu ya. Bisnisnya tumbuh, banyak orang terselamatkan dari PHK dan harusnya resesinya besar-besaran, paling nggak di SMI itu menyelamatkan 250 ribu orang loh. Masa resesi yang harusnya pemerintah itu jadi tanggung jawab pemerintah. Itu kan juga pasti jadi perhatian pemerintah. Kemudian devisa negara juga cadangannya banyak, gitu kan, karena kita membelanjakan dolar rupiah kita ke dolar cukup banyak, yang saya tahu beberapa triliun itu sampai saat ini omsetnya di beberapa broker itu kan sebuah capaian dan nggak akan menutup mata sama itu hal pemerintah. Tapi dengan adanya fenomena ini kan pasti banyak pihak juga yang terusik, dari yang lain yang broker nakal-nakal juga pasti terusik, broker Indonesia yang segala macam yang yang regulated juga pasti jadi sepi dan sebagainya, pada beralih ke sini yang lebih gampang, lebih mudah dan sebagainya. Jadi banyak pihak, sehingga masyarakat pemerintah perlu untuk mengatur regulasi ini secara serius. Harusnya ini tanggung jawab pemerintah udah dipikirin dari 3 tahun yang lalu. Tapi ya karena ya udahlah gitu, kita tahu juga mungkin belum jadi prioritas, tapi karena sekarang udah jadi urgent, ini jadi prioritas. Gitu ya. Oke, kemudian yang kedua, semua dana nih, yang paling penting, ada komitmen dari perusahaan semua dana dipastikan aman dan semua member tidak perlu cemas mengenai hal ini. Karena memang isunya bukan tentang seperti yang lain lagi marak scam atau misalnya margin call dan sebagainya. Karena memang isunya memang benar-benar terkait dengan peraturan yang akan diterapkan oleh pemerintah baru, sehingga SME juga perlu menyesuaikan. Nomor 3, mekanisme penarikan dana nasabah dari broker akan diinfokan dalam waktu 1 minggu ke depan. Jadi clear. Intinya kenapa? Karena memang yang menjadi sensitif, kita udah sering bahas kan di grup, karena ini grup member, kita ngomongin tentang semua member, udah tahu mekanisme WD itu dan deposit yang melalui personal exchanger, itu kan satu-satunya cara yang diperbolehkan oleh Bapepti untuk kita mengakses broker luar. Betul? Dan itu bahkan diakui oleh bukan hanya kita aja di membernya Robot Trading, tapi oleh pelaku trading manual di luar sana. Bahkan saya pernah melihat dan belajar dari Master Gema gitu ya, seorang trader manual. Kita transfer melalui personal exchange segala macam, memang itu hal wajar kan, dan itu memang yang diperbolehkan oleh Bapepti. Kenapa personal exchanger yang diperbolehkan? Karena tujuannya awal untuk melimitasi skup atau besarnya usaha dari broker-broker luar negeri yang diakses oleh kita, seorang trader di Indonesia, gitu kan. Jadi itu. Nah, kita follow nggak? Follow. Kecuali kita transfernya ke broker sana melalui PT ABC misalnya, yang diciptakan oleh SMI, itu menyalahi aturan. Oleh perusahaan, menyalahi aturan Bapepti. Justru yang disarankan dan diperbolehkan oleh Bapepti adalah personal exchanger. Itu yang harus dicatat oleh teman-teman untuk depo dan WD. Nah, permasalahannya yang jadi sorotan lagi, ketika skup usahanya jadi besar, ya, terus kemudian personal exchanger ini kan sebenarnya nggak numpuk duit. Mereka mengelola dana nasabah nggak? Enggak. Numpuk nggak di akunnya mereka? Enggak. Numpang lewat kan? Buktinya apa? Bisa dibuktikan dalam mekanismenya, ketika berapa menit atau jam atau hari, dulu kan masih lama ya, 1 hari maksimal 1 kali 24 jam. Sekarang udah cepet banget. Bahkan cuma berapa menit lewat voucher langsung terkonfirmasi duitnya masuk di broker. Artinya kan numpang lewat.
Jadi tidak ada penumpukan dana di personal exchanger. Ya, dan personal exchanger juga nggak mengelola dana nasabah. Misalnya exchangernya mengelola dana nasabah di trading segala macam, enggak, dia cuma numpang lewat kayak jadi teller aja. Cuman karena membernya cukup besar dan banyak, sehingga volume transaksi di personal exchanger ini kan juga jadi besar. Ini jadi sorotan tersendiri oleh OJK, Bank Indonesia, SWI, gitu kan. Khawatirnya so far kita exchanger kita bersyukur personal exchanger yang ada di PT SMI yang dengan broker-broker di keempat broker itu semuanya amanah dan belum ada jadi satu problem sekarang ini ya. Maksudnya ada yang oknum kabur ngebawa duit, misalnya orang deposit 10.000 nggak masuk duitnya sampai 1 bulan dibawa kabur. Saya belum pernah dengar ada kasus-kasus seperti itu. Dan kita bersyukur, saya rasa sih nggak ada seperti itu. Nah, pasti kekhawatiran OJK, SWI, meskipun tidak ada transaksi yang nggak ada pengelolaan dana nasabah di setiap personal exchanger itu, tapi khawatir ada resiko itu kan. Misalnya ada oknum yang nggak kabur segala macam, sehingga itu menjadi atensi juga tersendiri. Makanya nomor 3 itu poinnya mekanisme penarikan dana nasabah. Nah, dari broker ataupun deposit juga dihentikan, itu menjadi satu keniscayaan karena apa itu tadi itu akan diatur lebih lanjut. Kemudian jadi info yang saya terima tadi, informasi itu diterima oleh seluruh personal exchanger itu dan founder itu sekitar jam setengah 6 kemarin, 17.20, 17.30. Kemudian serentak dan patuh semua personal exchanger tidak melayani untuk depo dan WD dimulai jam 6 kemarin. Gitu ya. Nah, sebelum itu lancar nggak WD depositnya? Lancar, nggak ada masalah. Tapi karena ada himbauan arahan itu serentak dan patuh pada himbauan perusahaan. Dan bukan hanya itu aja, perusahaan juga mengambil langkah untuk khawatir ada personal exchanger yang masih bablas, misalnya melayani member segala macam, takutnya nanti jadi problem lagi kan, jadi temuan, jadi fitnah, jadi bahan untuk pelanggaran dan sebagainya. Sehingga SMI secara resmi meminta kepada Smartex Trade juga sebagai partnernya partner untuk pengelolaan software tradingnya, kemudian meminta juga kepada masing-masing broker untuk mematikan fitur dari deposit dan WD-nya. Jadi memang tombolnya di disable. Dan untuk Smartex Trade-nya untuk diminta untuk tidak mengaktifkan fitur untuk aktivasi bot dan sebagainya kan. Karena kan sudah komit menghentikan semua aktivitas trading dan ada pendaftaran member baru juga di stop dulu sementara. Nah, kemudian itu poin nomor 3, yang nomor 4-nya ada kita tunggu informasi resmi yang dari perusahaan. Sehingga teman-teman saya rasa nggak perlu khawatir yang berlebihan gitu ya, kalau kita udah lihat PT SMI rekam jejaknya, dan ini bukan hanya terjadi sekali ini, sudah berkali-kali, dan yang cukup kita ingat tahun 2019 bulan September kalau nggak salah ya, itu juga ada perubahan peraturan Permendak yang sering kita sampaikan dalam edukasi yang produk Net 89 yang tadinya kita aman nyebut itu robot trading, sehingga perlu disesuaikan karena sehingga peraturan Permendaknya baru diatur dan baru muncul. Ternyata produk Net 89 dikategorikan sebagai jasa, bukan produk. Ketika jasa, tidak bisa didistribusikan secara network marketing. Pilihannya perusahaan mau distribusi secara konvensional atau kalau tetap network marketing harus produk. Nah, sehingga seperti apa harusnya muncullah dengan skema bisnis yang ada sekarang, yaitu perusahaan menjual sebuah e-book dan memberikan satu fasilitas trading gratis melalui partnernya, yaitu afiliasinya, yaitu Smart Export yang beroperasi di Singapura. Jadi itu juga bukti kepatuhan dari perusahaan mengikuti himbauan dan peraturan pemerintah, gitu ya. Dan di luar semua lagi yang banyak, dan ketaatan pajaknya, melaporkan apa segala macam. Makanya kalau mau dicek, waktu itu dipanggil OJK dan Bapepti, cash flow dan SOP dari perusahaan flow-nya bisa dicek secara mudah karena udah IT base semua, tidak ditemukan bukti-bukti misalnya di SMI menampung dana nasabah dan mengelola, tidak juga mengikuti personal exchanger arahan Bapepti, brokernya juga diatur di luar negeri,
gitu ya. Dan saya rasa cukup transparan untuk bisa diaudit atau diperiksa oleh lembaga-lembaga terkait. Oke, clear. Itu aja update-nya, dan tetap follow. Dan saya rasa ke depannya nanti justru, kalau saya pribadi, kalau teman-teman nanya pendapat saya, justru masa depan kita cerah. Oke, jadi masa depan kita cerah karena itu tadi, kita udah lihat lah kalau ngomongin pionir segala macam, Gojek gimana signingnya setelah udah sempat di ban dan lain-lain, habis itu dia jadi leading market. Bahkan Uber dan Grab bergabung aja belum bisa ngalahin Gojek gitu ya, sebagai pionirnya. Kalau ngomongin pionir di robot trading, siapa yang berani klaim? Coba, yang paling awal pionirnya. To be honest, nggak ada kompetitornya. Ada nggak sebuah perusahaan yang menyediakan fast robot trading, kemudian dia dijalankan di lebih dari satu broker sekarang ini? Coba cari, kasih tahu saya di chat kalau emang ada satu aja, kita pengen cek gitu ya. Belum ada, gitu ya. Perusahaan kita dari 3, 4 nambah 5, dan bahkan udah disiapin dan ada isunya dari lama bahwa kita akan pakai juga broker yang regulated di Indonesia. Dan ini juga yang saya dengar, yang tadi saya dengar juga update-nya, bahkan ini yang diminta oleh pemerintah sebagai regulator. Dan saya rasa PT SME juga akan siap untuk bisa itu, asal memang sesuai dengan kebutuhan yang ada. Artinya yang saya tahu, sebuah broker bukan hanya regulated, tetapi dia bisa dipasangin software IE-nya, Export Advisor-nya. Kemudian mau untuk mengadopsi sistem PAM. Tapi masalahnya, kendalanya lagi adalah, setahu saya tadi juga dibahas, regulasi tentang PAM di Indonesia atau undang-undangnya itu belum ada. Itulah juga salah satunya alasan kenapa Pak Andreas sebagai owner SME itu menggunakan broker di luar negeri. Selain alasan yang sudah sering kita dengar dan kita tahu dan kita pahami dan rahasia umum, bahwa broker di Indonesia itu spread-nya tinggi banget, mahal. Dan ini bukan hanya kita yang berkomentar, berpendapat, jadi trader manual juga tahu hal itu. Makanya mereka juga banyak pakainya broker-broker di luar negeri, bebas aja. Gitu loh. Itu teman-teman ya. Jadi